Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama yang perlu diperhatikan adalah keotentikan rujukan berkenaan dengan salat tasbih, yakni apakah amalan ibadah tersebut didukung oleh rujukan dari Al-Quran maupun hadis. Berkenaan dengan hal ini, pertama-tama yang perlu disampaikan adalah tidak kita temukan rujukan dari Al-Quran berkenaan dengan salat tasbih. Setelah Al-Quran, ada dua kitab yang dianggap paling sahih, yakni Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di dalam dua kitab yang sahih ini, tidak ditemukan dasar rujukan berkenaan dengan salat tasbih, apakah dilakukan secara berjamaah atau munfarid, yakni sendiri. Dasar rujukan berkenaan dengan salat tasbih ditemukan di dalam kitab hadis yang do'if atau lemah. Saya akan sampaikan secara singkat bunyi hadis tersebut. Di dalam hadis tersebut diriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah pernah memberikan nasihat kepada paman beliau, Hadrat Abbas radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, biasakanlah untuk melakukan salat tasbih setiap hari. Jika tidak bisa setiap hari, lakukanlah seminggu sekali. Jika tidak bisa melaksanakan seminggu sekali, maka lakukanlah sebulan sekali. Dan jika tidak mampu sebulan sekali, maka sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun. Dan jika itu pun tidak bisa, maka sekurang-kurangnya lakukanlah salat tasbih sekali seumur hidup. Seolah-olah dari hadis tersebut kita ketahui bahwa Hadrat Rasulullah sangat menekankan kepada Hadrat Abbas untuk melakukan salat tasbih. Namun yang sangat mengherankan adalah suatu amalan yang benar-benar ditekankan oleh Rasulullah untuk mengamalkannya, namun di dalam hadis yang selemah-lemahnya pun tidak kita temui rujukan bahwa Rasulullah melakukan salat tasbih. Tidak juga kita temukan rujukan bahwa sahabat melaksanakan salat tasbih dalam corak apapun. Dan sebagaimana Hadrat Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin, yakni ikutilah sunnahku dan sepeninggalku ikutilah sunnah khulafa rasyidin. Namun tidak kita temukan satu rujukan pun yang menyatakan bahwa ada seorang khalifah rasyidin yang melakukan salat tasbih. Tidak juga kita temukan rujukan yang menyatakan bahwa ada tabi'in atau taba' tabi'in yang melakukan salat tasbih. Di satu sisi dalam hadis tadi, salat tasbih begitu ditekankan, namun di dalam kitab-kitab yang sahih, tidak kita temukan rujukannya, dan juga para tabi'in, taba' tabi'in tidak ada yang mengamalkannya. Itu membuktikan bahwa riwayat yang begitu menekankan untuk melaksanakan salat tasbih tadi adalah lemah. Bahkan di dalam riwayat tadi begitu ditekankan untuk melaksanakan salat tasbih, sehingga katanya meskipun dosa seseorang banyaknya seperti buih di laut, maka akan diampuni. Sedemikian rupa ditekankan di dalam hadis yang lemah tersebut. Alhasil, berkenaan dengan salat tasbih ini, Rasulullah tidak pernah melaksanakannya, tidak juga didapati rujukannya dalam Al-Quran, di dalam Bukhari, di dalam Muslim. Namun kita temukan rujukan berkenaan dengan salat tasbih di dalam kitab-kitab yang lemah. Hal yang lain yang menarik adalah gerakan dan bacaan salat tasbih sungguh aneh. Yang melakukan salat tasbih justru lebih fokus kepada hitungan, bukan kepada zikir ilahi. Dikatakan bahwa pada rakaat pertama kita harus membaca tasbih, tasbihnya pun khusus. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu semua digabungkan dan dijadikan satu tasbih. Harus dibaca ketika berdiri, dibaca ketika ruku, lalu dibaca sebanyak 15, ketika berdiri, ketika ruku. Jadi di sana dikatakan bahwa salat tasbih dilakukan sebanyak 4 rakaat. Pada rakaat pertama harus membaca 75 tasbih. Jadi dalam 4 rakaat tersebut totalnya 300 tasbih. Dan seluruh fokus kita tertuju kepada hitungan tasbih tadi. Kadang kita pun lupa berapa lagi kurangnya. Namun berkenaan dengan hal ini, ada yang ingin saya sampaikan bahwa innamal a'malu binniyat, bahwa amalan seseorang bergantung pada niatnya. Jika ada seseorang yang melakukan salat tasbih disertai dengan niat bahwa riwayat mengenai salat tasbih ini dijumpai, walau di dalam hadis yang lemah, lalu ia melakukannya demi untuk menarik ganjaran, maka itulah amalannya. Berkenaan dengan Hadrat Ali, kita temukan satu riwayat di dalam sejarah bahwa ada seseorang yang tengah melakukan salat pada waktu-waktu terlarang, yang mana Rasulullah melarang kepada kita untuk melakukan salat pada waktu tersebut. Al-Kisah ada yang tengah melakukan salat pada waktu tersebut. Itu terjadi pada masa kekhalifahan Hadrat Ali. Ada seseorang yang melaporkan kepada Hadrat Ali,
supaya beliau melarang orang yang tengah sholat tadi. Namun Hadrat Ali bersabda, aku takut termasuk ke dalam golongan orang-orang yang disebutkan di dalam ayat, Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, yakni apakah engkau melihat orang yang melarang orang yang tengah salat? Untuk itu jawaban dari kami adalah, jika ada orang yang melakukan salat tasbih, maka kita pun tidak bisa melarangnya. Namun perlu diketahui dengan jelas bahwa seberapa besar penekanan atau seberapa sahih sumber rujukan berkenaan dengan salat tasbih ini, kita ingin memberitahukan bahwa dari sisi keilmuan, pada tingkatan derajat apa hadis tersebut, dan apa yang kita dapati dari sunnah Rasulullah, dari sunnah para khulafa rasyidin, para sahabat, dan saya menganggap perlu untuk menyampaikan sisi ini karena ada sebagian orang yang bersikap berlebihan, yakni dengan bersikap malas untuk mengerjakan amalan-amalan lain. Di sisi lain, mereka beranggapan bahwa dengan melakukan amalan ini, dengan meluangkan waktu untuk mengerjakan amalan ini, maka semuanya akan dimaafkan, yakni segala dosa-dosa dan kelemahan di dalam kebaikan-kebaikan, di dalam ibadah-ibadah, katanya akan terpenuhi dengan amalan tersebut. Yakni jika seseorang mengamalkan amalan tersebut dengan pikiran seperti itu, kemudian malah meninggalkan hal-hal lain yang pokok, yang lebih mendasar, yang lebih penting, dan sifatnya fardu, maka tabiatnya bisa mengarah kepada kemalasan untuk mengamalkan hal-hal yang pokok tadi. Untuk itu, hal ini dijelaskan secara gamblang di dalam acara ini, dan lebih kurang Hadrat Khalifatul Masih yang keempat pun pernah bersabda bahwa beribadah dengan menghitung-hitung zikir seperti itu nampak tidak selaras dengan tabiat Rasulullah. Yakni melakukan ibadah dengan menghitung-hitung seperti itu tidak kita jumpai di dalam sifat dan tabiat Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakni ketika melakukan salat tasbih, seseorang malah berpikir, sudah berapa tasbihnya, tinggal berapa lagi, tinggal berapa lagi. Bagaimanapun, jika seseorang melakukan salat tasbih dengan berpikiran bahwa ada rujukannya meskipun di dalam hadis yang lemah, dan orang tersebut mengamalkan amalan-amalan pokok lainnya, lalu ingin melakukan salat tasbih sebagai bentuk kebaikan untuk menarik pahala, maka tidak ada fatwa yang melarang untuk melakukannya. Dalam hal ini kami berupaya untuk menjelaskannya secara berimbang kedua sisinya, yakni jika memang amalan ibadah ini penting, seberapa pentingkah itu, dan sampai batas mana seseorang dapat bertakiyah, jangan sampai meninggalkan amalan-amalan lainnya. Jika memang ada waktu, ada niat, dan ingin melaksanakan ibadah nafal, silakan saja melakukannya. Sengaja kita membahas berkenaan dengan hal ini secara gamblang pada kesempatan ini, karena sebagian orang justru meninggalkan kebaikan yang pokok, lalu sedemikian rupa menjadikan salat tasbih sebagai tradisi di beberapa tempat, sehingga timbul pertanyaan, bisakah salat tasbih dilakukan secara berjamaah? Khususnya pada bulan Ramadan, kaum wanita melaksanakan salat tasbih secara berjamaah di beberapa tempat dan menganggap perlu untuk melakukannya. Seperti yang dikatakan oleh Mansur Sahib tadi, bahwa yang perlu diperhatikan adalah jika memang Rasulullah begitu menekankan untuk melakukan salat tasbih, lantas kenapa kita tidak pernah menemukan rujukan yang menyatakan bahwa para sahabat melakukan salat tasbih? Jadi perlu untuk kita renungkan, jika para sahabat Rasulullah tidak melakukannya, lantas ini kenapa sedemikian rupa dipromosikan, dijadikan satu kebiasaan? Bahkan Hadrat Khalifatul Masih yang keempat, seperti yang Anda katakan tadi, bahwa sebenarnya pada zaman itu di Pakistan, khususnya para wanita yang tinggal di desa-desa di Pakistan, mereka betul-betul membiasakan salat tasbih. Untuk itu Hadrat Khalifatul Masih yang keempat begitu menjelaskan secara gamblang, alhasil ini merupakan suatu hal yang penting, yakni sesuatu yang tidak memiliki kepentingan, lantas diamalkan dengan begitu penekanan yang luar biasa, khususnya seperti yang Anda katakan tadi, ada sebagian orang yang melupakan kebaikan inti, lalu begitu menekankan pada amalan ini. Padahal ibadah nafal adalah untuk menguatkan ibadah yang fardu. Jadi hal ini sangat penting untuk diperhatikan oleh kita semua.